baik. Nah, Bapak Ibu, ini contoh. Kalau mau dibilang pennya itu menusuk ke tangan, iya. Kalau orang berenang itu nggak ada otot yang tidak dipakai. Seluruh badan pasti akan bergerak. Jadi kalau ditanya, nusuk-nusuk pennya, iya. Tapi toh ia tetap bisa meraih 8 medali emas dan 1 perak. Bahkan bisa memecahkan rekor untuk 200 meter gaya kupu-kupu. Nah, ini contoh kalau orang punya kemauan keras. Sekalipun dia sakit, terluka, tapi dia bisa mencapai tujuan. Dan dia bisa memberikan sesuatu penghargaan yang bukan cuma buat dirinya, tapi buat Provinsi Jawa Timur dan kebanggaan. Nah, saya mau mengatakan kalau begitu dia udah punya pikiran tuh. Waktu dia November mempersiapkan diri, dari Juli dia sakit karena harus operasi tangannya di pen, tapi dia sudah mempersiapkan dengan pikirannya. Para medis mempersiapkan dengan mengatasi patah tulangnya misalnya, gitu kan. Tapi kalau Anda mempersiapkan dengan pikirannya. Dan pikiran itu sebenarnya seperti otot. Berenang tuh pakai otot ya. Ototnya dilatih. Ya, Bapak Ibu ada yang jadi olahragawan, olahragawati. Kita melatih otot ya. Nah, supaya makin kuat. Ketika ototnya makin kuat, sebenarnya kita nggak terlalu gemuk. Kenapa? Karena dagingnya itu atau lemak-lemak yang ada di tubuh kita diolah menjadi tenaga dan yang makin kuat ototnya. Nah, ini mampukah kita melihat pikiran itu seperti otot? Pikiran itu perlu dilatih. Nah, di sini menjadi menarik nih Bapak Ibu. Ya, ntar saya akan menyinggung juga pemahaman ini. Jadi saya ingin mengajak kita, kalau melatih perasaan mah udah biasa ya, berempati sama orang, ya, bersimpati sama orang. Tapi sekarang kita coba melatih pikiran. Ya, oke, kita coba terusin sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pengalaman di masa lampau. Ini membuat perasaan tidak nyaman atau tidak aman. Nah, itulah yang kita sebut sebagai luka. Lukanya nggak kelihatan di kulit, nggak kelihatan dia merah, nggak kelihatan dia berdarah. Mungkin luka dalam, tapi luka dalam bukan karena ditonjok, tapi karena dalam batin. Itu yang kita sebut intrasikis ya, atau kalau kita bilang intrinsik ya. Kalau X itu keluar atau ada di luar, kalau in itu di dalam. Intrasikis bisa berarti itu di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita. Perasaan yang muncul tuh enggak aman, terancam. Wah, jadi kalau ditanya, apa sih ciri-cirinya kita ngalamin luka? Ih, waktu kita tiba-tiba merasa tidak aman, itu loh, jangan-jangan kalau anak sekarang bilang, kamu tuh baper deh, atau kamu tuh insecure deh. Kamu tuh ya kayaknya sensi banget sih, gitu misalnya. Nah, pada saat itu kita coba cek lagi. Kayaknya jangan-jangan ada sesuatu dengan kaitannya di peristiwa itu. Atau di apa yang diomongin, atau apa. Jadi kita merasa, tersinggung nih, gitu ya. Oke, kita terusin ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu pernah tersinggung kan ya? Di antara kita ada yang nggak pernah tersinggung, nggak ada yang pernah merasa, dia tuh nyindir saya, misalnya gitu. Atau kita merasa, kenapa sih ini orang ngomongnya pedes, terus saya dimarah-marahi. Misalnya, berasanya kayak begitu. Nah, pada saat-saat seperti itu, kalau kita ingat-ingat, biasanya apa yang kita lakukan? Ada yang mutung? Tahu ya Bapak Ibu mutung ya? Wah, ini kayaknya nih saya kapok deh.
besok-besok saya nggak mau lagi ke gereja. Habis ya, kalau ke gereja tuh ketemu si Anu itu loh, kayaknya tuh ya dia tuh nggak suka sama saya. Nah, misalnya kita punya pikiran seperti itu, karena perasaan tidak aman, ya tidak cocok nih ngomongnya nih yang ini nih gitu misalnya. Nah, yang begitu-begitu tuh menunjukkan ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Ya, gimana cara menyelesaikannya? Yang luka kan di dalam batin. Gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, Bapak Ibu, terus terang, kelihatan yang muncul itu adalah emosi kita. Nah, emosi yang muncul itu emosinya negatif. Dia nggak suka nih sama saya. Nah, itu lawan kata dari, oh dia tuh sangat bersahabat loh sama saya gitu misalnya. Ya, kita merasa tiba-tiba orang ini musuh. Padahal kan dia nggak musuh ya, cuman kita merasa. Jadi yang muncul di permukaan itu selalu emosi yang negatif. Nah, emosi negatif itu kalau mau pakai istilahnya dirasa, rasanya itu dingin. Pernah tahu deh pasti Bapak Ibu yang namanya biang es atau bit es. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau es batu kan balok gede. Nah, kalau biang es itu kan kecil, cuma dia kayak orang apa kayak berasap gitu. Nah, coba deh kalau kita sentuh tuh biang es itu kayak apa sih? Kayak nyenget gitu loh kalau buat saya, ya. Nah, jadi kelihatannya tuh esnya ada ya, dia kelihatan gitu kan, ada esnya, kayaknya adem banget. Begitu disentuh langsung nyenget, panas, nggak enak ke tangan. Pernah Bapak Ibu megang biang es? Nah, itu gambaran tentang emosi negatif yang terluka tadi. Kesannya itu kayaknya dia diem-diem aja, kayaknya dia santai-santai aja. Tapi begitu kita coba lebih dekat, kalau dia masih emosinya negatif itu langsung nyenget deh. Ya, bisa langsung memuncak. Misalnya dia marah atau kita nggak tahu nih kenapa nih. Ya, tiba-tiba kok kayaknya nggak enak nih. Auranya udah terasa ibaratnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kenapa saya mau mengajak kita harus counternya dengan pikiran yang seperti otot tadi? Karena yang udah muncul keluar itu ya emosi. Kalau kita counternya sama emosi lagi itu susah. Justru menjadi seimbang ketika kita mengcounternya dengan pikiran. Switchingnya itu adalah lewat pikiran kita. Ya, nah Bapak Ibu saya terusin lagi sedikit, pelan-pelan ya. Kalau nanti kecepatan dikasih tahu ya ke saya Bapak Ibu ya. Oke, nah apa yang harus dilakukan sekarang kalau kita bilang kita mau mencoba menyelesaikan? Bapak Ibu yang di rumah, kalau punya alat tulis, boleh coret-coret. Pernah nggak ngalamin? Ini kalau di gereja nih ya, ibaratnya kita onsite lah. Ini kalau ngelihat A atau ngelihat B, Bapak B, Ibu B, atau mungkin adik C, ya teman kita, atau siapalah, mungkin Mas D atau siapa aja. Kita langsung merasanya nggak enak. Nah, kalau kita ingat-ingat tuh, kira-kira siapa ya? Terus kalau kita bayangkan sebenarnya itu kita lagi menggunakan apa nih? Kenapa saya punya gambarnya loop? Itu sebenarnya kita sedang kalau pakai loop nih atau kaca pembesar ini nih, kita lagi naruh di atasnya mana nih? Tulisan namanya misalnya kita tulis tuh di kertas putih itu, terus kita perbesar dengan kaca pembesar, jadi kita makin lihat, wah yang nyebelin dari dia tuh begini, 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 begini. Kita menggunakan loop untuk mencari-cari kesalahannya. Kita menggunakan loop ini untuk merasa bahwa dia itu penjahat misalnya gitu ya.
Dia itu telah melukai saya dan saya jadi korban dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan loop untuk melihat bukan yang negatif, yaitu melihat bahwa kemarin mah cuma persoalan kecil, dia pasti nggak sengaja. Lalu kita menggunakan pengampunan, loop-nya kita kasih nama loop pengampunan. Oh, dia mah nggak sengaja deh pasti deh. Ya udah, jadi tidak ditambah besar 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 besar. Kalau mau ditambah besar, yang tambah besar itu adalah pengampunan kita buat dia. Makin melihat dia, makin mengingat bahwa saya harus mengampuni dia karena saya juga diampuni Tuhan. Ya, jadi penggunaan kaca pembesar itu netral. Mau bikin tambah besar lukanya atau mau bikin tambah besar pengampunan yang bisa kita berikan. Kalau kita menorehkan satu nama, dua nama, tiga nama, siapa aja lah di kertas itu, kita menggunakan loop, nah kita sedang menentukan sikap. Kita yang jadi aktor. Mau bikin tambah terluka diri kita ketika kita ingat-ingat kesalahan orang ini, atau kita mau bilang kita mau menggunakan loop pengampunan. Oke, pilihan di tangan kita sebagai aktor, ya. Nah, kita terusin. Kenapa sekarang saya mau coba mengajak ini? Coba kalau kita lihat-lihat, kita punya kelebihan nggak sih sebagai diri sendiri? Coba deh kalau kita daftarkan kelebihan diri kita sendiri. Misalnya Mbak Yusi, saya mau coba ini ya, berdiskusi ya. Mbak Boleh, Bu. Yusi, kalau Iya, lihat Bu. Mbak Yusi tuh sebenarnya Mbak Yusi punya kelebihan apa Mbak Yusi? Kalau saya Saya, minta daftarkan 20. Nah, sekarang Mbak wah, Yusi banyak, sebutin Bu. satu-satu deh. Apa deh? Saya suka masak. Saya pinter masak, Bu. Oh, senang banget. Baru satu. Terus? Bisa nyanyi. Iya. Terus apa lagi? Apa ya, Bu? Maksudnya kan, apa tadi, Bu? Yang ini ya, yang Yang kita ya. kelebihan kita, betul. Aku orangnya ramah. Oke, terus? Eh, aku orangnya sabar. Hmm, Aku orangnya kelebihan ya, Bu. iya Banyak kelebihan banget 20 dong. ya. Aku orangnya apalagi ya? Supel. Ramah sama Supel teman Sama ya. ya. Berat badan Terus, nggak dihitung kelebihan. oh Wis, iya benar, Mbak. Itu benar banget itu. jangan. Itu merasa kelebihan atau merasa kekurangan Mbak Yusi? Sebenarnya yang penting saya sih sehat aja lah, Bu. Udah itu doang. Betul. Eh, Itu baru 6 Mbak Yusi. aku baru 6 ya, Bu. Ya, Aduh, masih 13 lagi lah. aduh. Saya takutnya dibilang kepedean gitu nggak sih, Bu? Nah ini nih, kadang-kadang kan kita suka berasa itu nggak apa ya, nggak pas deh kalau kita nyebutin kelebihan. Terus gini, kalau Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini ditanya, coba sebutin 20 kelebihan, 20 kekurangan atau keterbatasan kita. Mana yang paling cepat biasanya kita daftar? Keterbatasan ya kadang-kadang ya. Iya. Saya kurang bisa ini, kurang bisa itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, gitu kan. Nah itu kebanyakan orang tuh langsung tahu tuh, langsung cepat ya. Saya deh pribadi deh, saya bilang saya paling takut nyebrang jalan. Ada nggak Bapak Ibu yang suka takut nyebrang jalan? Itu teman saya tuh soalnya kalau ada yang takut ya. Apalagi ya? Oh, saya takut sama kecoa. Ada nggak yang takut sama kecoa? Banyak, Bu. Apalagi kecoa terbang ya, kalau di kamar mandi terbang-terbang, aduh saya bisa berjingkit-jingkit dan teriak-teriak gitu. Nah, itu mungkin bagi saya itu kalau saya mau daftarin tuh yang begitu-begitu banyak banget ya. Nah, jadi secara jujur mungkin kita harus mengatakan kadang-kadang bagi kita sebagai orang timur, kita selalu merasa nggak lazim tuh ngomongin kelebihan. Kayaknya nanti kegeeran deh.
misalnya gitu ya. Kayaknya nanti kalau ngomongin soal berat badan, orang suka merasa, saya membobotnya kelebihan gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau sehat nggak apa-apa. Coba lihat atlet-atlet. Kalau atlet-atlet yang angkat berat itu, angkat besi itu ya biasanya memang juga mereka sehat dengan bobot-bobot tertentu ya, dalam batas-batas ukuran tertentu. Jadi sebenarnya mau dibilang kelebihan atau kekurangan tergantung dari kita. Tapi kadang-kadang faktor budaya timur ini yang membuat kita tidak cukup merasa berani untuk melihat saya perlu mengasihi diri sendiri loh. Ya. Saya senang loh ternyata bisa masak, katanya Mbak Yusi. Dan kalau membuat sedikit saya jadi nambah berat badan, enggak apa-apa juga, orang saya senang masak kok. Ini kan membuktikan saya juga senang menghargai apa yang saya masak. Yaitu saya bisa makan masakan saya, misalnya gitu kan. Ya, daripada nanti nggak ada yang makan, ya nggak apa-apa, ya dinikmati seluruh keluarga juga, ya. Nah, jadi kalau menurut saya justru kita penting untuk mencari kelebihan. Ya, dengan begitu kita tidak menjadi orang yang merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak mampu. Nah, balik lagi sedikit. Justru kalau kita merasa dikit-dikit merasa jangan saya nggak bisa, saya nggak mampu, itu juga ada sesuatu mungkin. Apakah kita pernah kita mencoba sesuatu yang baru, lalu akhirnya kita kurang berhasil? Ketika kurang berhasil kita diejek teman, atau mungkin kita dinilainya nggak bagus gitu ya. Ada perkataan-perkataan orang, nah di situ yang kita harus cek lagi. Jangan-jangan sebenarnya kita bukan nggak mampu atau kita bukan nggak bisa, tapi kita sedang terluka karena omongannya orang yang membuat kita nggak bisa nih. Sebenarnya kita bisa. Nah, ini saya mau bilang, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu yang penting sebenarnya. Ya, di dalam hidup kita tuh kita seperti layaknya diajak belajar bersama dalam satu kelas. Selalu kita belajar dari sekolah kehidupan. Ya, ketika kita belajar dari sekolah kehidupan, kita bisa belajar macam-macam. Ada cerita-cerita, ya. Nah, jadi terus terang sebenarnya peraturan atau kesepakatan itu kita bikin sama-sama. Bicara soal on time misalnya, ya, bicara soal bagaimana kita bisa selalu bertanya sama orang lain. Jangan takut dianggap kurang kurang pengetahuan ketika kita bertanya. Kapan kita bisa juga misalnya, saya memutuskan sesuatu yang belok, nggak mau nih meneruskan ini, nggak apa-apa juga, ya. Jadi kalau mau dikatakan sebenarnya tiap orang tuh bisa belajar, tiap orang punya kesempatan belajar, ya. Tiap orang bisa membaca, mendengar, atau tiap orang bisa bertumbuh. Nah, jadi gurunya kita tuh siapa sih? Pengalaman bisa, ya, macam-macam, ya. Nah, tiap orang bisa menjadi guru, tapi tiap orang bisa menjadi siswa. Ya, jadi bebas-bebas aja. Karena ini sekolah kehidupan. Ya, sekolah kehidupan akan seperti itu. Kadang kita menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang terus mau belajar, tapi kadang-kadang kita juga berbagi kepada orang lain. Nah, menikmati kelebihan itu adalah kita mengenal diri dan mengasihi diri. Bukannya selfish. Kalau selfish itu egois. Tapi kalau kita mengenal diri, mengasihi diri, kita nggak bersikap egois. Justru kalau kita mau ngapa-ngapain, kita ukur nih dengan diri kita. Mau ngomongin orang, tadi kan ada perkataan yang tepat waktu itu yang paling baik seperti apel di pinggan. Wah, kalau saya diomongin kayak gitu nanti perasaannya kayak apa ya? Nggak jadi ngomongin orang. Karena kita mengukur dengan diri kita. Nah, itu kan berarti kita belajar mengasihi orang lain karena kita sudah tahu bahwa kita mengasihi diri kita dan kita ingin juga
dikasihi oleh orang lain. Ya, jadi ukuran untuk belajar mengasihi diri sendiri tuh baik justru supaya kita bisa mengasihi orang lain. Beda dengan egois. Kalau egois tuh kita cuma ngelihat kepentingan kita. Tapi kalau mengasihi diri, kita akan bilang gini, biarin orang lain bilang kamu gemuk atau kamu kelebihan berat badan, orang saya menikmati kok gitu ya, tapi saya juga jaga kesehatan gitu misalnya gitu kan. Jadi santai aja, orang lain bilang apapun, kita punya sesuatu yang nilai dan ukuran kita sendiri. Nah, ibaratnya orang sedang melukis atau orang sedang menulis sesuatu. Sebenarnya pikiran ya itu juga diungkapkan dalam, dan biasanya ini muncul dari perasaan dalam batin. Ya. Jadi coba kita cek waktu kita ngomong tertentu sebenarnya perasaan kita lagi gimana sih? Sebenarnya apa yang kita lagi pikirin sih? Itu kita seperti orang sedang melukis sampai satu lukisan itu lengkap dan utuh. Tentang siapa? Bukan tentang orang lain sih. Tentang diri kita. Tentang konsep diri kita. Kita selalu merasa minder, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya kita membangun konsep diri yang negatif. Pikiran kita, saya nggak mampu, saya bukan siapa-siapa, saya beda dari si A, dari si B. Perasaan kita apa sih? Nggak aman, merasa suka dibanding-bandingkan. Gitu. Padahal kan nggak ada yang banding-bandingin. Ya, kalaupun orang tua kita, lingkungan kita berusaha banding-bandingin, tergantung kita mau nggak dibandingin. Kalau kita bilang, ah dia mah beda, saya mah memang nggak apple to apple dibandingin sama dia, ya nggak usah merasa dibanding-bandingin. Ya jadi kembali kepada kekuatan pikiran kita untuk menentukan sikap. Kalau enggak, kita jadi baper terus, kita akan terbawa perasaan terus. Padahal kita lagi bikin lukisan nih, lukisan tentang konsep diri kita. Kalau kita baper terus tuh berarti lukisannya ditentukan sama orang lain. Orang lain ngomong sesuatu, orang lain menyinggung kita, lalu kita jadi sedih. Padahal kan konsep diri kita, bukan konsep diri orang lain. Ya, jadi kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini tawaran. Membuat journaling. Bikin buku prakarya, melukis, macam-macam yang bisa kita lakukan. Mencipta lagu, menulis. Ini adalah semacam jendela buat emosi jiwa kita. Waktu kita lagi merasa sedih, waktu kita lagi merasa down, ya udah ungkapkan lewat lukisan misalnya. Ya, anak sekarang suka bilang soal me time. Lalu mereka bilang gini, mau me time pergi deh ke kafe, pergi deh ke mall. Kalau buat saya itu bukan definisi me time. Me time itu bukan berarti kita jalan-jalan rekreasi, nge-mall, ngafe, bukan. Me time itu artinya kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri, menyelesaikan insecure-nya tadi itu loh, yang tidak nyamannya itu loh. Mungkin kita bisa meditasi, mungkin kita bisa masak, mungkin kita bisa main game untuk sesuatu yang kita bisa nikmati, memberi hadiah buat diri kita, lalu mencoba menyelesaikannya sendiri. Internal tadi, intrasikis tadi. Ya, karena yang terluka kita, bukan orang lain. Jadi yang bertanggung jawab menyelesaikannya ya kita sendiri. Ya. Nah, kalau begitu journaling, lalu kita coba bikin melukis, bikin puisi, menulis apapun, itu adalah seperti ini nih. Memberi secercah pencerahan, membuka jendela supaya ada sinar matahari masuk. Supaya emosi-emosi negatifnya itu tersalurkan. Bukan lewat pikiran yang keluar lewat kata-kata,
tapi lewat hasil karya seni. Ketika kita berdamai dengan diri kita, orang menemukannya lewat art ya. Oh, ini lukisannya kayak dia lagi sedih nih. Nah, tapi waktu dia udah selesai melukis sedih, dia udah seneng. Akhirnya selesai ungkapan emosi sedihnya, misalnya gitu. Ya, jadi menyelesaikan dengan diri sendiri, hasilnya itu ya hasil prakarya tadi di jurnal yang kita buat. Hasil seni lukis kita, bikin patung, bikin apa, nah macam-macam deh. Kreatif sekali pokoknya. Ya, emosi itu diperlukan. Untuk apa? Untuk bikin hasil seni. Supaya ada udara segar nantinya bisa ya masuk lagi ke dalam jiwa kita. Kalau ada yang suka bikin lagu, kalau lagi putus pacar tuh kayaknya bikin lagunya pas banget deh. Ya, kalau lagi jatuh cinta juga tiba-tiba puitis banget gitu misalnya. Ya, itu kan kita menggunakan momen-momen itu untuk hasil karya seni. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu menjadi positif ya untuk kita melihat satu momen-momen yang baik. Nah, memulihkan rasa terluka, menyelesaikan yang belum selesai tadi itu unfinished tadi, artinya kita melepaskan selfish kita dan mengembangkan self-love kita. Kenapa? Bedanya apa sih? Kalau selfish tuh kita akan selalu merasa insecure. Saya nggak mau ngerjain itu, habis nggak ada untungnya, misalnya gitu kan. Atau motivasi yang kita mikir gini, dapat berapa sih kalau saya ngerjain itu? Itu kan kepentingan kita misalnya. Ya, atau kita juga akan bilang ini, pokoknya saya nggak mau ya, pokoknya saya nggak mau berubah. Lalu kita mempertahankan, orang dia yang salah kok, kenapa saya yang berubah sih? Itu ego kita, karena rasa tidak aman. Ya, motivasi kita cuma mempertahankan ego kita. Nah, ini ciri selfish, ya ego kita. Atau kita selalu bilang gini, bisa kan gue menang melawan dia gitu misalnya. Tapi itu kesuksesannya jangka pendek, nggak tahan lama. Karena kita tiba-tiba dengan marah dan jengkel, akhirnya kita sengaja kita bilang, pokoknya ya kali ini saya harus lebih berhasil. Tapi kita nggak pakai win-win solution. Kita cuma marah dengan negatifnya kita mau mencapai sesuatu, mengalahkan orang lain. Padahal kan sebenarnya kita lagi urusan sama diri sendiri ya. Mestinya kita mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Orang kita lagi bertandingnya sama diri sendiri kok. Bertanding tentang pengendalian diri. Nah, jadi kalau yang kita kembangkan selfish karena merasa terluka tadi, itu keliru. Justru kita harus mengembangkan self-love, melepaskan ego kita. Apa sih self-love tuh kira-kira seperti apa? Memang kita harus belajar untuk mengasihi orang, membantu dengan motivasi yang baik, tulus. Karena orang lain itu subjek. Kita nggak bilang bahwa saya akan memperalat orang. Saya mau nyuruh-nyuruh orang. Sehingga dia objek dan saya yang bisa subjek nunjuk-nunjuk. Nyuruh dia melakukan ini, melakukan itu. Ketika kita bilang orang lain itu setara dengan kita, sama dengan kita, duduk bersama dengan kita, walaupun dia mungkin orang yang pernah bikin salah, walaupun mungkin dia anak kita yang umurnya lebih muda, adik kita, atau minta maaf, dia karyawan kita, dia asisten rumah tangga kita, atau dia minta maaf, orang yang mungkin dari deso banget gitu ya, sementara kita ini orang kota misalnya. Nggak apa-apa. Ketika kita tetap memperlakukan dia sebagai subjek, kita tulus mengasihi, mau membantu, itu namanya kita mengembangkan self-love. Nggak merasa terancam untuk ngebantuin siapapun, mau repot, bersedia berkorban. Karena ketika kita bisa membantu orang, kita senang. Ternyata Tuhan menolong untuk kita bisa membantu orang lain.
Nah, mengembangkan yang seperti itu tuh kita sama seperti kita mau bilang gini, ternyata kita menemukan kepuasan diri kita sendiri, yaitu ketika bisa membantu orang lain dengan tulus. Nah, waktu kita menggunakan ini, self-love dan yang kita kembangkan ini, maka kita akan bisa menilai orang lain dengan segala pertimbangan. Kita nggak pernah mau jokin orang bahwa dia nggak bisa melakukannya. Cuman saya yang bisa mengerjakan. Atau kita mau bilang, dia mah ya nggak patut diperhitungkan. Enggak. Justru kita akan sama-sama mengerjakannya. Tidak ada merendahkan orang. Justru kita mengatakan bahwa, oh sama, yuk sama-sama belajar tadi. Saya bisa, kamu juga pasti bisa. Pertimbangannya tuh dengan diri kita sendiri. Mau nggak kamu disuruh-suruh mengerjakan ini? Saya masih mikir ya. Oh, kalau begitu saya juga nggak akan nyuruh-nyuruh orang lain mengerjakan ini. Itu pertimbangan self-love. Ya, menggunakan ukurannya tuh, kalau kamu nggak mau dicubit, kamu nggak akan nyubit orang. Kalau kamu nggak mau digosipin orang, kamu juga nggak akan menggosipkan orang. Ukurannya tuh diri kita sendiri. Nah, ini yang justru kita harus kembangkan. Karena kalau egois, selfish, itu menunjukkan indikasi tertentu. Jangan-jangan kita sebenarnya ada sesuatu yang baperan tadi itu loh. Ya, ada sesuatu yang tidak terungkap dengan kata, tapi sebenarnya kita ada sesuatu luka misalnya. Atau ada satu kepahitan tertentu, sehingga kita tidak mau berubah, merasa tidak aman. Dan kepingin saingan untuk melawan orang lain. Padahal kan kita lagi harusnya menang atas diri kita sendiri, bukan menang atas orang lain. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dalam rangka memulihkan masa lalu yang belum selesai. Nah, kalau begitu, inilah yang namanya kedewasaan. Kedewasaan ketika kita bisa tahu resiko dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Setiap pilihan atau keputusan bukan didasarkan pada mencari kambing hitam. Habis saya kepepet sih sehingga saya mengambil keputusan ini, ambil keputusan itu. Oh, kondisinya tidak memungkinkan. Atau kita menyalahkan pihak orang lain. Misalnya, pokoknya gimana ya, saya memang anak yang keturunannya orang tua saya sakit, jadi saya sakit gitu kan. Teman-teman atau Bapak Ibu terus terang di tempat saya ada beberapa orang nih yang lagi bilang ini, aduh pandemi ini kok orang mungkin jadi apa ya, kelihatan penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Sedikit-sedikit mungkin ada kaitannya, bukan COVID-nya loh ya. Oh, dia tuh jantungnya terganggu, darahnya terganggu, sehingga akhirnya efeknya tuh ke jantung, ya penyempitan pembuluh darah, kekentalan darah, segala macam. Nah, lalu orang mulai cari-cari. Ininya kayaknya nih ya keturunan nih. Ini herediter deh penyakitnya deh. Udah segala macam. Nah, kalau kita punya kedewasaan penuh, kita makin sadar memang itu nggak bisa diubah. Kalau bicara soal garis keturunan ya kita berhenti mencari alasan, kita harus cari solusi yang realistis. Ya. Jadi kita harus punya sikap sendiri. Saya mau makan apa, saya mau olahraga gimana, berhenti untuk mencari kambing hitam. Karena kalau kita pakai alasan-alasan menuduh orang lain, menyalahkan situasi, berarti sebenarnya kita marah dan terluka. Ya, karena bawaan orang tua nih penyakitnya nih, misalnya gitu kan. Nah, justru kita harusnya bisa bersikap asertif. Asertif itu justru mau mengambil sikap kita terima, karena kita sadar ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Tetapi kosakata yang kita gunakan tuh bukan kosakata yang pahit dan pedas. Gestur tubuh kita juga menunjukkan bukan kita defense gitu ya, kita menjadi orang yang mau nyerang orang lain gitu, enggak. Ya, jadi kelihatan orang yang
punya satu kedewasaan, tidak menyalahkan orang, ya. Dia sudah berusaha mengatasi lukanya, itu kelihatan dari kosakatanya, kelihatan dari gesturnya, kelihatan dari sikapnya yang realistis. Kan tadi ya nggak ada orang yang nggak pernah kejedot misalnya gitu kan. Terluka tuh biasa sebenarnya. Ya jangan terlalu berlebihan juga untuk kita nggak boleh terluka atau nggak boleh apa. Nanti kesannya kita tidak imun ya, jadinya kita wah dikit-dikit kita gampang sekali terluka gitu kan. Padahal sebenarnya ya daya tahan kita juga penting, ya imunitas kita juga penting gitu. Ya. Nah, jadi kedewasaan, tanggung jawab, tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh nih, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan. Asertif tuh kayak apa sih? Bapak Ibu kalau ngelihat gambar ini kira-kira menurut Bapak Ibu lagi ngapain? Boleh saya minta tolong ada yang open mic? Sharing Nah, mungkin Bu. lagi Sharing. ngapain? Sharing. Lagi sharing. Sharing. Betul, terima kasih. Nah, lihat gestur badannya. Ya, Bapak yang menghadap kita, yang lagi ngajak ngomong itu terbuka gitu kan. Jadi gestur badannya itu terbuka. Ya, kalau tertutup tuh kelihatannya kan dia tidak gitu kan. Kalau ini kan dia langsung dengan ayo silahkan mau ngomong apa lagi misalnya gitu kan. Atau bisa juga nih kalau Bapak Ibu yang lain nih, selain dia lagi sharing, nih lagi ngapain? Ngelihatnya deh, lagi ngapain dia? Mungkin dia lagi ngapain ya? Lagi mancing untuk orang ngomong, atau kalau orang lagi transaksi jual beli sesuatu, ada yang nawar, lalu ada yang bilang, oh silahkan nambah lagi dikit. Oh boleh juga sih, ya bisa juga kita berimajinasi seperti itu. Tapi ini sikap asertif ya, yang cukup bersahabat gitu kan. Membuat orang yang diajakin ngomong tuh juga menjadi enak. Dia nggak defense, bantah-bantahan gitu ya. Enggak. Ayo silakan pendapat kamu apa? Oh mungkin pendapat kamu beda, tapi apa pendapat kamu gitu kan? Ajakan untuk seperti itu. Nah ini memberi kesempatan orang lain menentukan sikap. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang berpulih bersama. Ya, jadi kita nggak menyimpan luka dan nggak membiarkan diri kita menjadi korban dari luka. Ada lagi nih. Kalau ini kira-kira menurut Bapak Ibu ngapain? Main sama anak. Main sama anak. Oke. Terus terang ini saya dapatnya gambarnya kelihatannya kulit-kulitnya atau apa ya rambutnya pirang-pirang ya. Tapi bayangkan deh, mereka lagi ngedengerin anak kecil ngomong. Mungkin anak kecil ini kan menangkap sesuatu yang apa ya? Nggak sepenuhnya mereka bisa bilang, oh nih anak nih pinter nih, atau nih anak nih bener nih omongannya gitu kan. Nggak apa-apa. Pokoknya mendengarkan celotehnya dengan baik ya. Lagi main, lagi memberi kesempatan. Biar dia anak kecil juga dia bisa loh ngomong, kasih pendapat gitu kan. Penting loh untuk didengarkan gitu kan. Nah, ini sikap-sikap yang membuat orang lain kan jadinya tidak terluka. Justru dia makin menghargai dirinya karena dia merasa dikasihi. Ketika kita mengasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Tapi coba kalau ini minta maaf, kembali lagi kadang-kadang bias budaya ya. Kalau budayanya selalu kita bilang gini, pokoknya ya kamu masih kecil, kamu nggak bisa deh kasih pendapat, kamu nggak ngerti apa-apa. Nah itu terluka sekali anak. Walaupun ini kan memang benar anaknya masih kecil ya, mungkin 2 tahun gitu kan. Tapi mau didengar, mau diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, celotehnya belum tentu benar, nggak apa-apa, tapi itu benar menurut dia. Ini yang namanya otentik menurut dia. Ya, jadi mencegah untuk orang merasa terluka adalah juga dimulai dari masa kecil, kalau saya mau bilang. Belajar menerima, memberi kesempatan anak kecil untuk berbicara. Ya, sekalipun ya sederhana aja, ya bukan soal benar salah, tapi dia mendapat kesempatan untuk didengar. Itu penting banget. Nah, lalu yang lain. Kalau kita membangun komunitas,
Biasanya apa yang terjadi dalam satu keluarga? Mungkin idealnya tuh ya bisa empati, bisa doa bersama, bukannya gosip sama-sama. Ya, kalau lihat di sini kelihatannya mereka senyum, baik-baik, seneng, gitu kan. Nah, tapi kita cukup peka untuk melihat bahwa ini kebersamaan ngumpul-ngumpul kita ini menghasilkan orang merasa damai dengan dirinya dan damai dengan komunitasnya. Kadang-kadang kalau orang pulang dari kumpulan manalah gitu ya, dari pertemuan komunitas, terus pulang ke rumah dengan pikiran, lalu dengan perkataan, dengan perasaan, aduh ya kenapa dia bisa, saya nggak bisa ya. Oh dia kok begini ya, dan apa ya. Nah itu justru merasa insecure-nya muncul. Atau merasa akan bilang gini, wah saya harus nih coba nih untuk bisa nih begini nih. Ya macam-macam sebenarnya reaksi yang muncul. Ya, tapi mau saya harus mengatakan bahwa sebenarnya kita butuh ketika kita ada dalam komunitas tuh kita merasa justru tercapai bagaimana rasanya kita bisa dipulihkan dari luka-luka batin itu. Ya, jadi memang kalau kita ada dalam satu keluarga, seharusnya tugas kita untuk berpulih bersama. Nah, berpulih bersama diantaranya adalah untuk tidak ngegosip. Pertemuan keluarga diisi untuk berempati, berdoa bersama, bukan untuk sesuatu yang gosip. Nah, coba bayangkan, kalau kita mau lihat ya, ada nggak sih orang yang kadang-kadang harus mengakui bahwa ya tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi orang harus belajar menerima kerapuhan. Nah, kita harus belajar juga untuk menerima orang-orang yang pernah menyakiti kita dan mengampuni mereka. Masa lalu letakkan di masa lalu. Ya, ini banyak tokoh yang coba menggambarkan ini. Mau itu dari pendekatan psikologis ya. Tapi hiduplah di masa sekarang. Menjadi otentik ketika kita nggak ngedengerin kata medsos, nggak merasa terancam, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri kita, justru kita akan lebih hati-hati untuk tidak ingin melukai orang lain. Karena kita menggunakan ukuran kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kamu merasa dicubit itu nggak enak, maka kamu nggak akan mencubit orang lain. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu yang kamu terima sebagai luka itu, maka kamu juga nggak akan melukai orang lain. Ya, jadi menerima baik itu dalam lingkungan maupun dari diri kita sendiri, ini adalah satu bentuk konsep diri yang harus dibentuk terus-menerus. Nggak pernah orang tuh selesai tentang konsep dirinya. Justru itu menjadi unfinished terus. Apakah saya menjadi seorang yang pengampun, pemaaf? Apakah saya menjadi seorang yang ramah? Apakah saya menjadi orang yang, nah tiap orang harus bertanya gitu kan, kayak tadi Mbak Yesi bisa bilang, Mbak Yusi bilang, oh saya senang dengan diri saya sendiri, karena saya pintar masak, saya juga bisa betul-betul juga ramah, sabar gitu kan, pintar nyanyi. Nah sebenarnya sih konsep diri itu dibentuk dari penerimaan diri ini. Ternyata saya tuh bisa masak ya, tapi memang sih saya tahu gitu kan, ada hal-hal juga yang saya nggak suka. Kalau dari masakan yang begini, saya lebih milihnya ini. Jadi banyak hal-hal yang juga kita kan punya batas-batas juga, ya. Atau kita juga mau bisa bilang ini, ternyata sebenarnya saya orangnya sabar ya. Tapi kecuali kali ya kalau udah buat hal-hal yang begini, begini, begini itu misalnya. Ya nggak apa-apa, ya kita yang membentuk konsep diri kita yang mengenal diri kita dan menjadi otentik. Ya, jadi terima ya, hiduplah di masa kini, tidak terlalu kita memaksakan sesuatu yang idealis ya.
Tapi kita tahu, kenal diri kita. Ya, bukan untuk sempurna, ya, tapi menerima kerapuhan dan juga kreatif menggunakan kerapuhan itu. Ya. Nah, coba nih kalau saya mau ambil contoh misalnya kayak tadi itu pertemuan keluarga. Apa sih kalau arisan keluarga tuh kadang-kadang kurang laku. Anak-anak milenial tuh mungkin atau cucu-cucu kita nggak terlalu suka misalnya. Karena mungkin ada hal-hal yang nggak nyaman kalau mereka dibanding-bandingkan. Atau mungkin kita mau bilang, aduh nggak nyaman karena omongannya tuh nggak pas. Atau kita mungkin bilang, ya anak-anak mah nggak terlalu suka lah yang begitu-begitu, gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa bikin sesuatu yang seru-seru dan menyenangkan. Games atau permainan yang bisa begitu menyenangkan. Yang isinya bukan minta maaf nih, memamerkan keberhasilan satu dengan yang lain. Karena kalau kita isinya cerita keberhasilan si A, si B, si C, nah berarti si X, si Y, si Z yang tidak berhasil akan merasa, nggak mau lagi ah. Kadang-kadang bisa bikin seperti itu. Ya, justru dia merasa minder atau dia merasa terluka. Nah, bagaimana sebagai keluarga kita justru peka untuk hal-hal seperti ini? Mau menjadikan keluarga itu menjadi tempat berpulih, bukan tempat saling melukai. Ketika kita juga bisa bersikap lebih arif. Dalam pertemuan-pertemuan tuh bukan cuma ngomonginnya keberhasilan si A, si B, si C, si D, tapi justru kita juga belajar untuk melihat kekecewaan, kesedihan, keluh kesah, sambil juga kita mau sama-sama mencari jalan keluar yang baik. Nah, ini menurut saya penting ya. Jadi komunitas itu bisa saling menopang, saling menyembuhkan, saling menghargai. Ini semua bicara soal pikiran. Ketika kita melatih pikiran kita, sama seperti melatih otot kita. Bisa nggak sih? Ya bisa. Kalau kita mau membiasakan diri itu. Terus terang mengubah kebiasaan. Biasanya ngomongin yang sukses-sukses aja. Sekarang ngomongin soal berempati. Ya, sama-sama merasakan dan saling tolong. Nah, itu bukan hal yang gampang mungkin. Ya, tapi kita mau bilang justru disinilah keluarga itu berperan memulihkan. Keluarga besar berperan untuk memulihkan. Supaya dia semakin kuat. Ya, pikirannya yang baik, maka dia akan semakin kuat untuk menghadapi masa depan apapun. Ada gap antar generasi. Ini kita harus sadar. Ada pengalaman trauma, ada kapok, ada rasa terluka. Nah, justru disitulah kita harus bilang, oh, kita mesti bikin sesuatu. Supaya orang bisa menikmati pertemuan keluarga, jangan bilang itu kurang seru, gitu kan. Atau mungkin orang bilang bahwa ini ngobrolnya nggak nyambung deh, nggak pas deh. Justru kita bisa bilang, melihat realistisnya ada gap antar generasi, ada ini, ada itu, kita makin bisa membuat settingnya lebih seru, lebih memenuhi kebutuhan. Supaya mendatangkan manfaat buat semua. Ya. Nah, dalam tiap hari, dalam tiap kondisi, kita harus selalu update dan melihat sesuatu itu bisa diperbaharui. Hiduplah untuk masa depan. Selalu ada what next, apalagi besok yang jauh lebih baik. Enggak copy paste sama kemarin. Enggak selalu persis seperti kemarin. Kalau persis seperti kemarin, kalau yang kemarin kejadiannya enggak enak, kita akan bilang ini negatif lagi deh. Justru kita harus punya pikiran yang jauh ke depan, yang diperbaharui terus-menerus. Ada babak-babak baru dalam hidup kita, dan kita sadar bahwa sebenarnya dengan cara itu kita sedang sama-sama saling memulihkan. Ya, ambil contoh, kalau kita menolak menjadi korban dari masa lalu, maka hiduplah di masa kini.
Kita kenal perbedaan, keunikan, karakter. Kita paham apa yang perlu dikendalikan. Ya, kalau ingat buah roh itu 1 buah 9 rasa. Nah, justru kita diajak bertobat ketika kita mikir, oh, selama ini saya udah menghasilkan sukacita belum sih? Damai sejahtera belum sih? Buat keluarga. Atau kita malah menimbulkan keresahan, perasaan tidak nyaman. Karena kita cuma memupuk persaingan antar si kakak dengan si adik. Ya, yang lebih apa katakanlah yang lebih maju, dan kita membanding-bandingkan. Nah, justru kita balik tanya, apakah sudah ada buah roh yang ditumbuhkan? Dan kita mau belajar bersyukur. Ternyata kita bisa tumbuh bersama. Gak apa-apa. Ya, mulai dari sama-sama merasa terluka, tapi akhirnya kita bisa tumbuh sama-sama. Nah, kalau buat saya men-sharingkannya seperti itu. Jadi mengelola luka batin, memulihkannya bersama. Nggak ada orang yang nggak pernah terluka. Tetapi penting untuk kita memulihkannya bersama. Dan bersamanya ini adalah ketika bersama di dalam keluarga. Nah, Mbak Yusi, saya mungkin sampai di situ dulu. Ini janjiannya kemarin sekitar 45 menit. Nah, apakah udah cukup? Nanti kita bisa coba untuk tanya. Malam Bu, malam semuanya. Karena saya lagi bertugas moderator nih, nggak enak kalau Mbak Yusi yang nanti harus nyimpulin. Mbak Yusi kan MC, ya kan? Aku bantuin Mbak Yusi. Jadi Oh iya, silakan. Maaf, ini ternyata materinya moderator. lengkap banget loh Bu, makasih banyak. Malam ini kita dapat banyak banget materinya nih. Kalau aku nih dari yang siswa yang ikutan materi juga nih mau nyimpulin, kalau boleh Bu ya, kayaknya saya mau nyimpulin gini Bu ya berarti ya, untuk kita bisa menyelesaikan unfinished business kita tuh, pertama dari pikiran dan juga dari hati kita harus punya sinkron dulu Bu ya, menyatukan pikiran dan hati kita supaya terlatih untuk bisa lebih dilatih seperti otot tadi Bu maksudnya. Jadi dengan adanya kesinkronan pikiran dan hati, maka untuk bisa mengerti diri sendiri lebih luas jadinya, lebih melihat secara lebih lengkap apa sih yang bisa dilakukan sama diri kita, apa sih yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kita lebih nangkap informasinya itu matanya dilihat dari jarak jauh gitu Bu ya, karena semakin kita mengerti diri kita dan kita mengerti diri hati kita jadi lebih melakukannya lebih dewasa. Kalau tadi kata Ibu ya, ada di slide yang terakhir itu ada dewasa tadi. Nah, dari kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita jadi bisa menemukan self love untuk kita sendiri ya, gitu Bu ya. Sehingga unfinished business yang tadi belum selesai diharapkan bisa selesai dengan cara kita bisa mengenal self love kita lagi, gitu Bu ya. Mungkin segitu Bu ya. Iya. Terus terang dari self love itulah kita belajar mengasihi orang lain dan kepedulian kepada orang lain. Karena kalau kita selalu negatif, yang muncul itu adalah ego kita. Dan kita nggak pernah belajar untuk bisa mengasihi diri kita. Bagus banget. Nah, terus Bu, ini ada sesi, ada pertanyaan dari, mungkin harus ngumpulin pertanyaan nanti biar diskusi. Karena saya yang bertugas, mungkin saya tanya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya untuk materi tadi. Kalau belum lengkap, tadi ada satu saya lihat nanya ya Bu lewat chat. Saya lihat sebentar juga, betul. Ya, itu nanya tadi sudah ada satu. Saya bacakan apa nggak usah Bu ya? Boleh, supaya yang lain dengar kali ya, daripada nanti nggak yang lain nggak selalu baca. Silahkan. Ada pertanyaan dari Pak Suwardi ya. Ini mau tanya Bu, bagaimana caranya untuk bisa memulihkan luka batin apabila ada masalah keluarga, teman, sahabat. Padahal masalah itu sendiri kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Ya, bagaimana Bu? Iya,
Makasih Pak Suhardi, selamat malam. Terus terang, sebenarnya tiap orang punya lukanya masing-masing. Cukup cukup kedengar ya Pak Suhardi ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Suhardi mau ngomong sesuatu? Putus-putus Pak. Suaranya masih putus-putus nih di saya. Ada yang mau disampaikan Pak Suhardi? Udah buka mic? Ya, saya teruskan ya. Jadi kalau ditanya memulihkan luka batin karena tiap orang punya luka. Jadi pertama-tama memang perlu disadari dulu, perlu aware dulu gitu ya. Ada awareness, ada kesadaran bahwa oh saya terluka, tapi orang lain juga loh punya luka dan luka kita masing-masing. Jadi tugas memulihkan itu adalah tugas individual, tetapi kita bisa melakukannya secara baik ketika kita hidup bersama dalam komunitas. Dalam hal ini dalam keluarga. Ambil contoh nih, kalau anaknya nggak suka mamahnya atau bapaknya tuh ngomongin sesuatu yang gimana gitu ya, anaknya nggak suka disuruh-suruh, nggak suka misalnya disendir-sendir, dibentak-bentak gitu misalnya, kan nggak ada yang suka gitu. Maka anak itu mendapatkan orang tua yang bisa memenuhi apa yang jadi harapan. Maka anak itu mungkin akan punya orang tua yang bisa lebih banyak menyemangati, bukan nyuruh-nyuruh. Bukan mikirnya negatif. Dek, kamu tuh ya bangun siang nih udah pandemi gini kamu males ya, mager ya. Nah, mungkin mamahnya atau bapaknya itu harus lihat dulu sebenarnya kemarin dia ngapain atau semalam dia sebenarnya mengerjakan apa. Bukan labeling yang negatif. Nah, jadi terluka itu mungkin tiap orang ngalamin. Tapi peran komunitas itu penting. Buat apa? Buat ngomporin, bikin dia tambah terluka, atau justru untuk memulihkan. Kalau lukanya itu kayak kita bilang kayak noreh-noreh gitu ya, ditusuk-tusuk lagi gitu kan bekas lukanya yang kulitnya masih tipis gitu. Nah, itu peran komunitas yang keliru kan ya. Jadi bikinnya ini nggak sembuh-sembuh nih kalau begini ceritanya. Ya, jadi terus terang bagaimana memulihkan luka sementara kita tahu orang itu harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Komunitas harus membangun suasana yang kondusif. Jawab saya seperti itu sementara ini Pak Suhardi. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Sama-sama. Pak Suhardi sudah bertanya. Terima kasih Ibu jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau ikut bertanya, dipersilahkan. Mas Bayu, ya. Iya. Silakan Mas Bayu. Sedikit selamat malam Selamat Ibu malam, Pendeta Diana, terima Mas kasih Bayu. untuk wawasan yang boleh kami dapat. Jadi kalau menurut saya kalau boleh nambahin, menurut saya kalau salah ya mohon dibenarkan. Sama-sama Mas Bayu, silakan. Jadi sumber luka batin itu sebenarnya dari keluarga. Karena intensitas setiap hari ketemu itu ya keluarga, entah marah-marah, entah melakukan tidak adil, entah perlakuan buruk lah kayak gitu, itu yang sering intensitasnya malah di keluarga yang sering ketemu dan sering kejadian gitu. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu Pendeta. Terima kasih. Ya, Mas Bayu, terima kasih. Saya sedikit komentarnya begini deh, kalau boleh jujur terima kasih untuk penegasan dari Mas Bayu tadi. Tapi saya harus bilang gini, itu menjadi realistis ketika kita tahu gini, kalau orang jauh yang ngomongin sesuatu yang jelek misalnya tentang diri kita, lalu kita akan bilang gini, ya maklumlah dia kan nggak kenal saya, gitu kan? Bolehlah dia mau ngomong apa kayak yang jelek-jelek gitu kan?
Tapi kalau kita nih di dalam satu rumah, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, justru melakukan sesuatu yang kita tidak harapkan, misalnya membicarakan kejelekan kah, menuduh kah, memojokkan kah, itu memang akan membuat tambah terluka. Kenapa? Karena ekspektasi kita, harapan kita adalah kamu itu kan suami saya, kamu itu kan anak saya, kamu itu kan ibu saya. Mestinya kamu ngerti saya dong. Mestinya kamu nggak ngomong gitu dong. Mestinya kamu nggak bersikap gitu dong. Ya, jadi terus terang, kenapa tadi Mas Bayu bilang luka batin itu dari keluarga? Sumber Sumber luka luka batin. batin dari keluarga, karena ada yang di luar ekspektasi itu. Ya, tiba-tiba orang tersinggung karena yang jelek-jelekin dia tuh adalah istrinya sendiri. Wah, itu bisa marahnya nggak habis-habis gitu kan. Kalau yang jelek-jelekin dia mungkin orang yang dia nggak kenal. Tapi kalau istrinya sendiri yang bicarakan hal kejelekan suaminya bisa marah dan terluka. Karena harga diri, gengsi itu kan juga harus dijaga sebagai nama baik keluarga. Nah, jadi memang bisa seperti itu sih. Sangat bisa dibayangkan seperti itu. Itu ambil contohnya. Ya. Gimana Mas Moderator? Silahkan. Ya, terima kasih banyak loh Bu. Ada lagi mungkin yang mau nanya lagi. Mbak Yesi mau nanya juga apa mau melanjutkan? Aku mau nanya, Oh ya Oh udah. iya, silakan Mbak Yesi. Bu, kira-kira Bu, misalnya nih ada mungkin pasangan atau keluarga atau teman gitu ya, yang kita tahu dia memang mengalami luka batin. Ketika kita berusaha untuk menyembuhkan bersama-sama gitu, tapi si yang punya luka ini juga belum memulihkan juga gitu. Apakah kita nanti akan berdampak juga nggak sih Bu? Ataukah mungkin bisa dikasih contoh dampaknya apa gitu. Kadang-kadang kalau kita terlalu positif juga kan nggak boleh ya Bu. Jadi kayak people pleaser gitu. Dan apakah itu salah atau bagaimana ya Bu gitu cara mengelola itu gitu. Terima kasih Bu. Iya, Mbak Yusi terus terang buat saya cuma mau lihat gini. Psikologi yang sekarang berlaku memang bicara tentang psikologi positif sebenarnya. Ya, jadi tapi psikologi positif itu bicara soal well-being yang orang bisa merasa lebih sejahtera. Jadi ambil contoh misalnya gini, kenapa ya kok dia tuh sebenarnya merasa sakit ini, sakit itu gitu kan. Ini lambungnya sakit nih kayaknya nih. Oh, ini kok kayaknya nggak baik-baik nih ya. Ini kok merasa nggak nyaman apa gitu kan. Coba dicek lagi lebih jauh. Sebenarnya memang beneran dia sakit perut karena salah makan, atau sebenarnya ketika dia mendengar sesuatu atau dia menerima sesuatu, respon dalam tubuhnya itu asam lambungnya jadi naik gitu kan. Sebenarnya itu respon emosi jiwa katanya ya, ketika menerima sesuatu. Nah, kalau tadi Mbak Yusi cerita bahwa ini orang nih belum sembuh banget. Apa enggak nanti dia bisa terluka lagi atau bagaimana? Kalau menurut saya memang tiap orang itu berpulihnya lama dan tiap orang berpulihnya masing-masing. Ada orang yang berpulihnya mungkin beberapa bulan, ada orang yang bertahun-tahun, ada orang yang memang kita harus bilang tiap kita nggak ada orang yang pulih 100%, 98%, enggak. Sembuh 60%, terus tetap bekerja sama dengan orang lain itu juga mungkin cuman lukanya nggak terlalu banyak sih gitu ya. Ya lukanya 40%, berarti ya sembuh 60% juga. Ya nggak apa-apa, bekerja sama tetap. Cuman harus saling-saling tahu, harus saling-saling aware. Kayaknya nggak boleh ngomongin yang ini deh. Atau kalau kita menghindari sesuatu yang melukai dia gitu misalnya. Jadi
makin kenal, makin bisa menempatkan diri dengan baik. Ya, tapi harus sadar, nggak ada orang yang pulih 100%. Karena luka itu kan ibaratnya seperti kita menancapkan di satu papan gitu ya, paku. Kita martil, kita pukul pakai apa gitu ya. Lalu ketika kita mau memulihkan, kita cabut-cabut lagi itu paku. Udah ada lubangnya, bekasnya. Ya, jadi pemulihannya itu mungkin tidak 100%. Tetapi kita harus bilang bahwa ya beginilah manusia. Dalam interaksi dengan sesamanya, kalau pakai Amsal, Amsal akan bilang manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Kenapa dia mikirnya begitu? Habis role model yang diterima di keluarga begitu. Kadang-kadang kan jadi gitu. Kenapa dia ngukurnya begini? Habis diajarinnya begini. Ukuran-ukuran keberhasilan gitu kan. Sehingga dia merasa minder nih kalau belum sampai ke ukuran keberhasilan tertentu. Nah, jadi segala sesuatu memang ditentukan lewat komunitas ya. Dan itu sebabnya berpulih juga ya bareng-bareng dalam komunitas. Apakah cukup menjawab, Mbak Yusi? Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak Bu. Oh ya, Mbak Yosi, aku tadi juga dengar ada kata-kata people pleaser ya. Mm-mm. Kalau menurutku sih ya, aku cuma mau ikutan bantu jawab. Ya nggak harus didengar banget sih, cuma sekedar aku ngomong aja. Jadi Mau people sharing ya? pleaser, jadi kalau menurutku nih, kan sekarang emang ada kalimat baru people pleaser, yes man, atau ya Yes. orang yang selalu mengiyakan apapun. Maksudnya kalau dia sakit ya dia iya, kalau dia sehat dia iya. Pokoknya dia tuh mau orang lihat dia tuh dia iya selalu gitu kan. Ya, Kalau Susah menurut bilang enggak gitu. ya, nah kalau menurutku sih itu ada terjadi karena lingkungan pun banyak menunjukkan ke orang itu banyak nggak bisa, sehingga dia takut, mungkin dia takut kayak orang lain juga, jadi dia tuh ikutan, dia ingin menunjukkan hasil yang berbeda dengan cara jadi iya, maksudnya mungkin orang lain di sekitarnya selalu ngomong nggak berani takut gitu, dan dia karena takut kebawa lingkungan, bisa juga nih Bu Mbak ya, dia tuh malah ngomong iya aku bisa, iya aku mau, walaupun mungkin dia nih dalam keadaan yang mungkin belum tahu banget, belum tahu harus ngapain, tapi daripada dia kayak lingkungannya, ya dia iya aja dulu mungkin. Jadi benar kalau tadi ngikut kata Ibu Pendeta, komunitas saling menajamkan satu sama lain, manusia saling menajamkan satu sama lain, itu pasti ini kok Mbak, seimbang. Jadi kalau misalnya nanti ada banyak people pleaser, maka nanti akan ada lagi yang ngisi lagi ada slot baru lagi lah gitu. Jadi hal itu akan terus berkembang terus menurutku. Jadi nggak masalah menurutku. People pleaser sekarang pun nggak masalah. Karena ke depan itu juga pasti nanti dibutuhkan gitu. Menurutku aja sih. ya, terima kasih Mas. Jadi memang betul ya, agak menambahkan lebih banyak. Tapi menurut saya sih orang tuh nggak perlu juga harus pura-pura mengiyakan gitu ya. Saking insecure sebenarnya, ketakutan Iya. gitu Mas ya. Apa adanya aja. Kalau mau bilang iya ya iya kalau ada pada kita. Kalau yang bilang nggak sanggup ya enggak gitu kan. Kan tiap orang otentik ya dengan dirinya sendiri. Jadi jangan mau dipengaruhi sedemikian rupa. Lalu menjadi yes man buat semua. Oke, mungkin habis Mbak Yusi, tadi ada yang nanya Bu di chat. Iya. Dia lewat chat. Bu dari Bu Endang. Ini saya bacain lagi Bu ya. Malam Bu, saya pernah mengalami luka batin dan saya berusaha melupakan dan memaafkan. Tapi masalahnya setiap ketemu dengan orang atau dengar suara yang buat sakit itu, luka batin itu muncul lagi. Nah, bagaimana caranya biar bisa sembuh total dari luka batinnya? Seperti itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih Bu Endang atau Mbak Endang. Nah, Bapak Ibu, saya harus mengatakan secara jujur, melupakan itu tidak mudah.
Karena itu, jangan berharap untuk lupa ingatan. Kita nggak berhasil melupakan. Ya, kenapa? Justru yang biasanya orang ingat tuh yang jelek-jelek, yang negatif. Kayak tadi saya bilang, kalau kita diminta mengumpulkan 20 hal kelebihan, mana lebih cepat? Mungkin keterbatasan yang kita lebih cepat. Dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan dan potensi diri kita. Jadi, kalau bicara soal melupakan kesalahan orang lain, melupakan sesuatu yang sebenarnya sudah menorehkan luka bagi kita, itu nggak gampang. Jadi kalau buat saya, makanya yang paling penting itu dengan pemahaman tadi adalah menempatkannya di mana. Oh iya, itu tahun lalu, itu omongan dia tuh melukai saya. Iya, tahun lalu sikap dia itu tuh ya membuat saya, nah nggak apa-apa. Kita boleh mengungkapkan dengan emosi kita bahwa kita nggak suka, kita marah, kita apa. Tapi itu tahun lalu sikap dia. Sekarang tahun ini. Nah, jadi menempatkan masanya itu secara tepat. Ya, jadi melupakan itu bukan cara ya. Tidak juga berarti kita bilang gini, tuh kan di Alkitab aja bilang, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan. Masa kamu manusia mengingat kesalahan? Kita kan bukan menyamakan diri dengan Tuhan. Justru kita mau bilang begini, kita selalu berdoa, Tuhan, ya kasihanilah, ya, ampunilah. Saya juga untuk bisa mengampuni orang lain. Nah, kalau kita berdoa seperti itu, maka kita juga mau belajar untuk menerima untuk segala keterbatasan yang ada. Ya, kalau saya selalu mau bilang pengampunan itu seperti orang ini jarang nih sekarang udah agak langka. Seperti orang menguras bak mandi. Membutuhkan itu dulu. Dikeluarkan semuanya sampai bersih, ganti air. Kenapa? Proses dia masih ngomongin, proses dia terluka, itu adalah proses recall the hurt terus. Ya udah sampai habis, benar-benar habis. Baru diisi air yang baru yang bersih. Ya. Jadi memang bukan melupakan. Justru menempatkan secara tepat pada tempatnya. Lalu kalau kita butuh berpulih, ketika kita ingat-ingat lagi, ya nggak apa omongin aja. Cuma jadikan itu pembelajaran yang datang dari masa lalu. Besok nggak boleh gitu lagi. Lusa nggak boleh gitu lagi. Realistis. Saya minggu lalu, bulan lalu, 3 bulan lalu terluka misalnya. Tapi saya nggak akan menjadi orang korban selama-lamanya. 10 tahun ke depan terus statusnya korban. Jangan. Justru kita bilang, dulu saya pernah terluka. Tapi saya sekarang bertahan untuk bisa lebih baik di masa depan. Dan saya tidak mau mengorbankan orang lain. Karena jadi korban tuh seperti pengalaman dulu saya tuh nggak enak. Nah, di situ kita sedang mengembangkan self-love kita. Ya, bukan egois. Justru kita sedang mengembangkan bahwa kita belajar mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, apakah cukup menjawab? Silahkan. Ya. Boleh. Oh, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Saya Bu, Mas. Boleh. Iya. Boleh, silakan. Ini Ibu Mas Bayu. Westri. Bu Westri. Oke, gimana? Ibunya. Ya, Ibu Westri. Oke. Ya. Untuk memulihkan rasa terluka yang Ibu sudah jelaskan tadi, kita bisa membuat jurnal. Seperti membuat prakarya, terus menulis, mencipta lagu, itu
bisa kita apa ya, bisa mendapatkan Mm-mm. hasil karya seni. Seperti saya juga suka nyanyi, jadi bisa tersalurkan, bisa melepaskan apa namanya tadi, self love ya Bu ya. Ya, itu sangat memang sangat membantu sekali. Terima kasih Ibu, karena juga Mm-mm. almarhum suami saya yang bulan-bulan kemarin April sudah Mm-mm. dipanggil Tuhan, dia juga mempunyai apa ya, seni, tentang seni, pencipta lagu, juga drama sebagai apa nama, pemimpin drama. Jadi di situ saya melihat setiap malam mencipta lagu dan untuk apa ya, melepaskan rasa itu yang benar-benar itu sungguh Bu. Terima kasih Ibu telah memberikan pengetahuan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Itu yang namanya rilis ya, Bu ya. Jadi memang ketika kita harus melepaskan, kita menjadi rilis. Emosinya dilepaskan secara kreatif dengan hasil karya seni, kita jadi rilis. Tapi coba masalahnya gini, kita sedang terluka lalu kita jadi marah-marah gitu kan. Wah, nggak jadi yang bagus. Jadinya bikin kebencian sama orang lain, cari musuh sama orang lain. Jadi kenapa butuh melepaskan dengan karya seni? Dengan begitu kita makin sayang sama diri kita makin kenal, oh ternyata ya kita punya kreativitas tertentu nih. Hasil karyanya bisa luar biasa juga. Ya. Terima kasih. Ya, seperti itu, Bu. Ya, Ibu Westin ya. Oke, makasih. Bu Endang pengen nanya juga. Boleh tanya, Bu? Ya. Boleh silakan. tanya, Bu? Silakan. Selamat malam, Bu Pendeta Diana. Selamat malam, Bu Endang. Saya ingin menanyakan, kalau umpamanya seperti tadi Mas Bayu sampaikan, sumbernya dari keluarga. Tentunya kalau disampaikan berkomunikasi dengan keluarga lagi, kemungkinan akan bisa bertambah terluka atau ada pemulihan. Bisakah kalau sudah kadang-kadang seseorang sudah tidak kuat lagi karena sudah menumpuk begitu, bisakah minta tolong orang lain yang tentunya yang dipercaya dan tidak menceritakan kepada orang lain tentunya, mungkin kepada teman atau kepada yang dia percaya, bisakah itu kita dikerjakan begitu, Bu? Karena mungkin kalau dari sumbernya dari keluarga, takutnya malah jadi bertambah luka. Itu yang kami tanyakan. Iya, terima kasih Bu Endang. Iya, jadi kalau sumbernya dari keluarga, lalu harus diselesaikan keluarga itu kah, atau boleh minta tolong orang lain? Nah, terus terang kalau saya mengatakan begini, tiap orang tuh yang bisa menentukan adalah dirinya. Kita bisa menggunakan atau meminta tolong significant others, orang yang bermakna penting. Ketika dia bermakna penting buat hidup kita, maka dia nggak akan juga melakukan hal yang menyakitkan kita. Mungkin dia bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memulihkan kita. Nyampein ke anggota keluarga kita, bahwa kita nggak suka begini-begitu misalnya. Tapi terus terang ini mudah-mudahan. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu bisa saja juga salah mempersepsikan, salah menyampaikan, dan macam-macam. Atau sebenarnya juga bisa terjadi karena ini sumbernya dari keluarga, anggota keluarga kita berharap menyelesaikan sendiri. Lalu kita tiba-tiba mengundang orang lain untuk intervensi dan masuk untuk menyelesaikan. Ya, kalau seperti itu kan berarti ada yang di luar harapan. Ya, jadi harus hati-hati juga gitu. Kalau kita menyelesaikan dengan cara yang manis, cara yang baik, tidak membuat tersinggung, menurut saya itu akan lebih nyaman. Karena kalau ditanya gini, percaya sama siapa sih?
sama orang lain atau sama anggota keluarga. Mungkin yang akan terus bersama-sama kita adalah anggota keluarga. Tetangga kita atau orang lain itu akan silih berganti. Saya mau ambil contoh satu cerita yang betul-betul ini real. Saya melihat dan menyaksikannya lewat tayangan program TV. Waktu itu CNN yang menayangkan. Pernah mungkin ini beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Ibu kalau masih ingat, seorang presiden Amerika pernah ngalamin kena impeachment. Ya, jadi dia ditolak, dia dianggap tidak layak karena ada satu pelanggaran moral dan apa yang dia lakukan itu tidak dibenarkan. Ini memang hal yang melukai buat istrinya sendiri, ya. Karena bagaimanapun ini bicara soal dia pernah melakukan sesuatu pelanggaran seksual kepada karyawan istana. Ini kan memalukan, makanya dia sampai dikenakan impeachment begitu. Lalu sebagai istri, kalau suaminya seperti itu, ini Bapak Presiden lagi ya, kita mesti bikin apa? Saya ngikutin wawancaranya oleh Larry King waktu itu dengan si istri presiden ini. Jadi istrinya ditanya oleh Larry King, pewawancara pada waktu itu. Kamu bikin apa? Gitu ya, kamu merasa apa? Dan yang dia nyatakan dengan sangat bijak dan sangat baik adalah, oke, saya mempersilahkan dia menulis surat. Karena impeachment itu harus diisi atau direspon dengan mempertanggungjawabkan. Dia harus bikin surat. Kalau dia melakukan hal yang tidak pantas kepada karyawannya dan itu menjadi satu bentuk sexual abuse, maka dia harus menyelesaikan dan dia harus mengakui. Dan dia harus menuliskan sendiri. Yang dilakukan istrinya adalah mendampingi dia untuk bisa percaya bahwa dia akan menulis surat pengakuan dosanya ibaratnya gitu ya. Atau mau dibilang permohonan dia meminta maafnya atau apapun dengan tulus. Jadi istrinya ini harus tetap mendampingi dengan tulus. Lalu dalam akhir wawancara itu istrinya juga tahu gitu kan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh suaminya yang presiden itu. Lalu Larry King bertanya gitu kan. Jadi sekarang gimana? Kamu percayanya gimana? Percaya kata orang yang udah nyebar kemana-mana atau kamu percaya sama suami? Lalu istrinya itu mengatakan begini. Kita tahu ya istrinya yang saya maksudnya adalah Hillary Clinton. Nah, Hillary cuma jawab begini. Sebenarnya yang jadi suaminya si Bapak Presiden itu siapa sih? Orang banyak apa saya? Kalau orang banyak yang jadi suaminya si Bapak Presiden itu mungkin orang banyak yang benar. Jadi yang paling kenal dengan si Bapak Presiden itu siapa? Orang banyak atau saya istrinya? Nah, itu pertanyaan yang dijawab dengan sangat baik. Sekalipun orang banyak itu cemoohin dia, mencela dia, apapun. Pertanyaan Larry King itu kepada Hillary itu dijawab Hillary dengan mengatakan, yang paling kenal tuh siapa? Saya kan mestinya istrinya yang paling kenal. Nah, dengan begitu adalah satu sikap memang menerima, tetapi juga tidak mempermalukan, tapi juga tidak bilang bahwa kamu tuh gitu kan menambah lukanya gitu. Enggak. Ya, sadar bahwa emang orang bisa salah. Dan saya tetap harus mendampingi orang yang bersalah, misalnya gitu kan. Saya tetap harus bersama-sama hidup dengan orang yang bersalah. Itu sebabnya saya mendampingi dia ketika dia bikin surat pengakuan dosanya. Ibaratnya ya. Atau kita tetap ada bersama-sama dia karena kita tetap percaya. Dalam hal keterbatasannya ini pun dia tetap bisa dipercaya. Nah, di situ menurut saya jiwa besarnya Hillary Clinton. Dia sampai bisa mengatakan, yang paling kenal dengan Mr. Presiden itu, siapa menurut kamu? Bukankah istrinya sendiri yang paling kenal dengan dia? Dan itu meruntuhkan semua argumentasi apapun. Jadi memang kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk bisa menerima. Dan tetap komit untuk bisa mendampingi di dalam saat-saat yang mungkin genting itu.
Ya, cukup ketangkep ya. Gimana Bapak Ibu? Bu Terima Endang kasih, cukup Bu. Terima kasih. ya. Jadi bukan nunjuk-nunjuk, bukan nyalah-nyalahin, bukan tambah dikorek-korek lukanya, ditusuk-tusuk, bukan. Ya, bukan seperti itu cara penyelesaian. Baik, Bu. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ya. dari Bapak Imam, Pak Om Didit, Pak Didit. Dia ditulis di chat juga, Bu. Ini saya Iya bacain betul, lagi ya. sambil. Ya, saya bacain lagi, Bu. Selamat malam, Bu Diana. Pada hakikatnya, dalam kasus-kasus ini terjadi pasti ada dua belah pihak, yaitu yang menyakiti dan juga yang satu lagi sebagai yang tersakiti. Nah, kalau terjadi di tengah keluarga, mungkin lebih mudah untuk saling melepas pengampunan, sepanjang ada niatan dan juga mau terbuka. Tapi, bagaimana dengan pihak luar dalam suatu komunitas? Kita coba memahami, sedangkan orang lain tidak mungkin untuk duduk bersama terus-menerus dan terus-menerus menyakiti dan menyinggung pihak lain. Lantas gimana cara selesainya? Oh, maksudnya kalau di dalam keluarga mungkin bisa diselesaikan, tapi kan orang lain di luar sana nggak ngerti banget, tapi terus memunculkan. Apakah luka yang tadi hampir sembuh terus ditusuk gitu bisa sembuh? Mungkin itu pertanyaan Mas Teguh. Iya, saya coba jawab ya. Jadi kayak tadi misalnya contoh yang tadi terakhir saya katakan, itu kan Mr. Presiden itu dihujat semua orang. Itu kan pasti eksternal. Nah, tetapi yang memulihkan dia adalah ketika istrinya masih tetap mempercayai sama Mr. Presiden itu. Jadi seluruh dunia boleh ngomongin yang negatif, tetapi si istri bisa mengatakan, menurut kamu siapa yang paling kenal? Kamu atau saya istrinya? Itu memulihkan rasa percaya diri luar biasa. Jadi jangan takut dengan apa kata dunia. Tapi justru yang paling penting adalah menjadi mencemaskan ketika kita tidak dipercaya oleh orang dalam keluarga kita. Jadi harapannya adalah keluarga itu selalu menjadi tempat untuk memulihkan. Kalau yang di luar, ada banyak kepentingan politis. Kadang-kadang harus dibilang begini, orang tuh nggak selalu seneng ketika satu keluarga tuh rukun, damai, bisa diterima, bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang kita bisa mengatakan seperti itu. Atau kita harus bilang gini, sebenarnya kamu kan cuma lagi diuji oleh bentuk yang ada di luar sana. Tergantung kamu tahan uji atau enggak. Ya, jadi kita perlu merespon dengan bijak. Kalau yang dari luar, kalau ada kepentingan-kepentingan politis, mau diapain juga percuma. Dalam arti itu ada lagi, dimunculkan lagi, memang dengan sengaja. Supaya kelihatannya mungkin keluarga ini tidak layak, gitu misalnya. Dalam satu kepentingan. Jadi, disitulah idealnya berpulih di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu nggak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali yang baik, kira-kira umumnya. Ya, tapi kalau kita melihat yang di luar itu banyak sekali multi kepentingan-kepentingan, cari keuntungan dan macam-macam. Itu sebab kalau saya selalu mengatakan kembali kepada keluarga yang bisa dipercaya. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Bu Diana. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Didit. Oh iya Bu, Ya. Ini tadi kan pertanyaan terakhir. Sebelum ke penutupan, ada satu info yang mau dikasih dari Bu Terini, Bu. Mungkin Bu Terini mau memberikan. Mas Reno, ini udah selesai pertanyaannya atau masih ada lagi? Kalau saya terakhir aja, Mas. Udah. Udah. Bu, ada yang mau lagi yang mau tanya, Pak, Bu? Tadi saya pikir terakhir soalnya. Nggak ada lagi ya? Oke, mungkin terakhir tadi. Kalau nggak ada, saya mau jelaskan
Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat malam Bu Pendeta Diana. Selamat malam Bu Teremi. Terima kasih Bu udah sharing tentang menyelesaikan unfinished ini Bu. Nah ini saya nggak share ya. Mau share tapi nggak bisa. Udah bisa Bu. Udah kelihatan kok Bu. Nggak bisa, Kelihatan. ya cuma ada satu. Sebentar. Ini adalah tadi. Bu, tapi belum di slide Bu, masih di menu awal. Oh, gini ya, Mas. Nah, itu udah kelihatan. Ya. Terima kasih Bu sudah menawarkan berbagai cara kita untuk menghilangkan, membuang perasaan-perasaan negatif itu. Nah, ini kebetulan saya dan Ibu Endang Muryono ada di sini, Bu Sri Endang Jati, baru belajar sih Bu. Jadi kami mau membagi juga share pelayanan membuang batu-batu. Nah, di sini batu-batunya itu emosi negatif. Jadi ada perasaan takut, marah, kecewa, benci, merasa bersalah, mencoba bunuh diri atau sebagainya. Nah, mungkin selama ini orang jemaat sudah mencoba melupakan atau sudah mencoba berdoa menyerahkan pada Tuhan. Nah, kebetulan saya dan Bu Endang ya baru belajar dan mau mencoba membantu jemaat yang mungkin membutuhkan bantuan untuk membuang batu-batu ini. Ya caranya dengan berdoa bersama antara fasilitatornya untuk besok adalah Bu Endang, Bu Sri Endang ini dengan klien berdua. Ini metodenya diperkenalkan oleh ini Healthcare Fellowship Indonesia melalui pelatihan 9 kami ikut 2 jam sekali pertemuan. Nah, syaratnya itu ada kemauan dari yang ingin dilepaskan batu-batuan ini, kemauan untuk dilayani, untuk terbuka, untuk bebas itu. Jadi ada kemauan dari orang tersebut untuk bebas. Nah, kami menjamin kerahasiaannya apa yang diceritakan. Tujuannya ya agar kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dan untuk memperbesar kerajaan Allah. Ini akan dilayani Ibu Endang Muryono. Mungkin Ibu Endang akan menambahkan bagi jemaat yang bersedia untuk membuang batu-batunya dapat mendaftar ke saya, ke WA saya. Monggo Bu Endang mungkin mau nambahkan, Bu Endang Muryono. Mungkin sudah cukup jelas Bu sama Bu Terini. Kami memang mengikuti training tersebut karena kami ingin melayani, ingin membantu saudara-saudara seiman kami yang ada batu-batunya maksudnya ada emosi negatif, terus yang sudah dijelaskan oleh Bu Terini, tapi dengan cara kami berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan, bukan memancing permasalahan itu yang mungkin hanya kami tambahkan, dan kami bukan hanya saya sendiri, tetapi mungkin Bu Terini juga akan melayani juga Bu. Tapi itu bila dari jemaat berkenan untuk kami layani, itu kerelaan dari masing-masing orang yang ingin dibantu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, cukup Mas Reno. Udah Bu? Cukup. Sudah selesai? Udah. Udah ya? Oke. Ini aku ngomong ya berarti ya. Untuk doa penutupnya, minta tolong, boleh Pak Aris, masih ada nggak? Oh masih ada. Pak Aris, boleh minta tolong Pak. Doa penutup. Kembali ke Mbak Yosi dulu atau? Nggak tahu. Kembali Mbak Yosi dulu apa? Aku langsung doa penutup. Mbak Yosi ya? Kembali ke Mbak Yosi dulu. Ya. Oke. Selamat malam semua. Tetap semangat, sehat fisiknya, sehat pikirannya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Diana, semuanya teman-teman, malam ini begitu banyak masukan, sharing yang bermanfaat. Pokoknya it's okay not to be okay ya Bu. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak baik-baik aja ya.
Jadi tetap semangat. Kita saling memulihkan sama-sama gitu dengan saudara seiman. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih dalam kali ya Bu. Gitu. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan malam hari ini Sarasehan akan ditutup dengan doa. Kami minta Bapak Pendeta Aris untuk menutupnya dengan doanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Sama-sama untuk Pak. semuanya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. kita akan tutup dengan doa, cuma mungkin agak berisik karena teman-temannya Pak Didit sudah siap di lapangan main bulu tangkis di depan pastori. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk perjumpaan kami bersama dengan Ibu Diana Bakri, dan terima kasih untuk materi yang sudah dibagikan. Kiranya semuanya ini memperlengkapi kami dan menolong kami di bulan keluarga ini dan di hari-hari mendatang untuk dapat mengatasi luka-luka batin kami dan hal-hal yang belum tuntas dalam kehidupan dan kebersamaan kami yang membuat kami mungkin mengalami rupa-rupa ketidaknyamanan, gangguan kesehatan, pemikiran, dan hal-hal yang membuat kami justru tidak berkembang dalam kehidupan dan pelayanan. Terima kasih untuk semuanya, dan Engkau yang akan terus berkenan memberkati pelayanan Ibu Pendeta Diana Bakri, Engkau yang juga memberkati kebersamaan dengan banyak orang, dengan keluarga, dan dimanapun Tuhan menempatkan Ibu Pendeta Diana Bakri dalam kehidupan dan pelayanan. Tuhan yang berkenan memberikan rupa-rupa berkat dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Demikian pula atas kami semua, Tuhan yang menganugerahkan berkat dan rasa syukur dalam ini untuk melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami. Tuhan yang terus kiranya berkenan memberkati kami semua. Terima kasih Allah, kami menaikkan syukur kami di dalam Kristus Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semuanya yang sudah Pendeta. hadir. Mau foto Sebelum Diana, pergi, mohon tunggu sebentar Pak Bu. Terima Mau kasih Bu foto Diana. sebentar. Sebelum Oh ya, foto penting itu. ya. Terima Sebentar Bu, kasih. jangan keluar dulu Pak.